BTPS itu bagus Pak, dan sampai sehari ini fundamentalnya masih belum berubah, masih bagus. Cuman ada cumannya. Betul tadi Pak Didot sebut bahwa labanya BTPS untuk kuartal 1 2023 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu hanya naik 3,3%. Dan sebenarnya itu nggak jelek. Sebenarnya itu nggak jelek. Kalau jelek tuh kalau labanya turun gitu loh. Ini kan masih naik. Cuman karena teman-temannya nih ya, bank, niaga, bahkan ini yang sesama bank syariah ya, bank syariah Indonesia, BSI, kode sahamnya BRIS, BRIS, itu naiknya lebih kencang. Kemudian bank NISP, labanya naiknya lebih tinggi dan seterusnya. Jadi kelihatannya kinerjanya BTPS ini kurang bagus. Dia nggak jelek, tapi kalau dibandingkan dengan sesama bank, ya baru dia kelihatannya kurang bagus gitu. Faktor pembanding-banding ini juga berpengaruh. Orang ya ngapain beli BTPS kalau ada saham bank yang lain yang lebih bagus begitu. Tapi kalau kita cermati lagi, Pak Didot, itu pendapatan BTPS itu sebenarnya naiknya masih sangat tinggi, 10% lebih. Kalau kita bandingkan dengan bank yang lain ya, misalnya BNI malah 23%, memang lebih tinggi sih. Terus apa NISP misalnya. Oh iya betul. NISP juga sama mencapai 27%. Jadi balik lagi, meskipun dia pendapatannya BTPS ini naik 10%, tapi dari sisi pendapatan pun dia tidak terlalu bagus dibandingkan perusahaan perbankan yang lain. Nah tapi begini, dengan pendapatannya naik 10%, harusnya kalau kita ke bawahnya gitu ya, kan habis pendapatan itu laba kotor, laba operasional, dan akhirnya laba bersih. Nah harusnya laba bersihnya naiknya lebih tinggi lagi, mencapai 20 atau bahkan 30%. Tapi kenapa kok labanya BTPS ini agak stagnan dibanding tahun sebelumnya? Karena adanya kenaikan CKPN Pak. Atau kalau di bank syariah itu istilahnya bukan CKPN, tapi intinya sama aja, cadangan kerugian penurunan nilai. Yakni dana yang disisihkan untuk jaga-jaga kalau misalnya ada kredit atau pendanaan ya, kalau dalam hal bank syariah, ada pendanaan yang disalurkan oleh BTPS ini yang macet, yang tidak bisa ditagih kembali. Makanya harus ada CKPN ini. Nah dananya untuk tahun ini agak lebih besar dibanding tahun lalu. Tapi CKPN ini berbeda dengan dana operasional di mana perusahaan benar-benar kehilangan duitnya. Contohnya untuk gaji karyawan dan lain-lain. Ini enggak, duitnya masih ada, cuman disimpan gitu, disisihkan. Seperti Anda misalnya gini, menyisihkan dana untuk dana darurat. Untuk sehari-hari nih, ada biayanya, tapi ada biaya juga untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini dianggap tidak ada, karena hanya benar-benar digunakan dalam keadaan darurat. Ini kalau kita bicara, ini ya, financial planning ya, perencanaan keuangan. Tapi bukan berarti kita beneran kehilangan duit itu ada. Tapi nggak bisa kita pakai saat ini, karena hanya bisa dipakai untuk situasi yang benar-benar darurat, sesuai namanya dana darurat gitu. Nah BTPS juga sama, dia harus menyisihkan uangnya untuk jaga-jaga kalau ada kreditnya yang macet, nanti bisa ditutup dari situ, dari CKPN itu. Tapi kalau enggak, ya duitnya nanti bisa diambil lagi. Nah, kenaikan CKPN ini hanya sementara, biasanya hanya kuartal 1 ini aja, nanti kuartal 2 udah enggak lagi. Artinya apa? Ada besar kemungkinan nanti di kuartal 2, selama pendapatannya tetap naik 10% atau bahkan 20%, labanya BTPS pada saat itu, kuartal depan ya, kita bukan bicara tahun depan, kuartal depan, labanya akan naik signifikan. Tapi sebelum itu ya sahamnya untuk saat ini ya belum akan naik dulu. Sebenarnya bukan cuma BTPS yang nasibnya kurang bagus seperti ini Pak. BBTN, Pak Didot perhatikan deh. Laba dia masih naik juga sebenarnya, tapi memang tidak sebanyak kenaikan labanya BNI dan yang lain-lain. Alhasil sahamnya turun tuh. Baru kemarin aja dia naik karena ada cerita apa? Cerita bahwa Bank BTN Syariah, unit syariah milik Bank BTN itu akan di-merger, diakuisisi oleh Bank BSI sama BRIS. Berarti kan dia naik cuma karena sentimen, bukan karena kinerja kan. Ya biasanya kalau nanti sentimennya mereda, sahamnya turun lagi gitu. Nah, tapi apakah BTN ini akan turun atau BTPS ini akan turun? Enggak Pak, karena prospeknya belum berubah.
Hanya kinerja terbarunya saja yang kelihatannya kurang bagus, itu pun karena dibandingkan dengan teman-temannya, bukan karena dia beneran nggak bagus gitu. Jadi menurut saya pada saat ini, kalau Anda sudah pegang sahamnya, masih boleh hold, dan tetap masih ada kemungkinan BTPS ini naik, meskipun tidak lagi setinggi sebelumnya. Kalau saya kan kemarin bilang, ya mungkin dia bisa naik sampai 3.000 ya. Kalau sekarang ya mungkin 2.400 atau 2.500, ngikutin IHSG-nya aja. Kalau IHSG ke 7.000 baru BTPS juga naik. Kemarin juga sempat naik lagi kan? Sempat jeblok sampai 1.900 tapi dia naik sampai 2.100 kalau nggak salah. Ya tapi sekarang IHSG-nya turun ya dia turun lagi gitu. Tapi dia masih bisa naik lagi Pak karena prospeknya masih cerah. Nggak ada perubahan fundamental. Secara umum dia masih bagus gitu. Cukup Pak Didot. Ya, terima kasih Pak Diki.